Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Menjadi salah satu kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hambanya, kepada kita semua, adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dunia ini sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kegelapan syirik, kegelapan kufur, dan berbagai bentuk kezaliman, kemaksiatan di berbagai penjuru dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Di dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala an, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah, menerangi segala sesuatu, bercahaya karenanya. Falamma kana al-yawm alladhi mata fi adlama minha kullu syai'. Begitu di hari beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, menjadi gelap segala sesuatu karena kematian beliau. Walamma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Dan begitu kami selesai dari pemakaman Rasulullah SAW, kami mengingkari hati-hati kami. Ini melihat bagaimana mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, mengubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun itu memang syar'inya demikian. Begitu wafat ya harus dikuburkan. Tapi menunjukkan kesedihan yang begitu sangat. Perpisahan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan umatnya di atas ajaran yang jelas, syariat yang gamblang, terang benerang, dan Allah sendiri subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat. Kata Imam Ahmad,
rahimahullahu taala, aku memperhatikan mushaf, aku pelajari mushaf Quran. Aku dapati ketaatan kepada Rasul SAW itu tersebutkan 33 kali di surat-surat yang berbeda-beda. Kadang itu bentuknya perintah, atiullah wa atiur rasul. Kadang itu bentuknya ancaman bagi yang menyelisih. Kadang itu pahala atau fadilah disebutkan bagi yang mentaati beliau. Intinya ketaatan kepada Rasulullah SAW disebutkan dalam Quran di 33 tempat, 33 kali. Perintah, satu perintah kalau diulang-ulang sekian kali jelas menunjukkan kepada kita betapa itu dan hanya itu yang diinginkan kepada yang diperintah. Betul-betul tidak diinginkan yang lain. Kalau kamu sebagai orang tua misalnya memerintahkan sesuatu kepada anakmu, nak belikan abah apa misalnya roti ini yang warna merah. Ingat ya, yang warna merah. Yang warna merah, jangan yang lain. Anakmu mau keluar rumah, yang merah. Yang merah. Tentu si anak gak akan memahami yang lain. Dia gak akan misalnya sampai ke toko, yang hijau aja sama. Gak mungkin dia pahami itu. Karena sekian kali diulang oleh si abah, yang merah. Jangan yang lain, yang merah, yang merah. Kamu bayangkan perintah ketaatan kepada Rasul 33 kali. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kitabullah. Menunjukkan betapa itu sangat ditekankan. Karena memang disitulah keselamatan, disitulah kebahagiaan seorang hamba di kehidupan dunianya serta akhiratnya. Di antara ayat-ayat tersebut firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya oleh kalian dan pemimpin-pemimpin kalian. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikan itu kepada Allah, kembalikan itu kepada Rasul. Ayat menunjukkan bahwa dalam ajaran Quran, dalam ajaran sunnah, terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan umat manusia dalam kehidupan mereka. Dalam segala lini kehidupan, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, dalam semuanya. Pendalilannya, Allah katakan jika kamu berselisih, tanaza'tum fi syai', kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Mustahil ketika terjadi sesuatu di umat ini, mereka diperintah kembali kepada Quran, kepada sunnah, sementara di situ nggak ada jawaban, nggak ada bimbingan. Apa yang harus kami lakukan? Dalam permasalahan kehidupan mereka apa saja? Ternyata nggak ada ajarannya di situ menyelesaikan perbedaan dan perselisihan yang terjadi. Nggak mungkin Allah perintahkan mereka kembali merujuk kepada Quran dan Sunnah, padahal di situ nggak ada jawabnya.
maka pasti dan pasti di situ ada segala yang mereka butuhkan. Makanya Allah perintahkan untuk mereka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah pun sebutkan dalam An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan terbimbing di atas hidayah. Maka syarat mutlak untuk orang mendapat hidayah, ketaatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jangan harap orang mendapat hidayah, terbimbing di atas siratal mustaqim, sementara dia jauh dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syarat dan jawab. In tuti'uhu tahtadu. Begitu pula dalam surat Al-Ahzab, ancaman Allah, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu grafiknya sebanding semakin orang bermaksiat, semakin dia akan tersesat. Semakin jauh tersesat dari jalan Allah, semakin banyak dia menyalahi Allah dan Rasul-Nya, semakin banyak dia bermaksiat, semakin lebar dia dalam kesesatan. Kesesatan yang nyata. Disebutkan yang nyata karena terlalu jelas kesesatannya. Karena jalan juga terlalu jelas. Jalan hidayah, jalan keselamatan. Dalam Asy-Syura juga Allah sebutkan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada siratal mustaqim. Hidayah, irsyad. Petunjuk dalam artian bimbingan, pengarahan kepada umatnya. Begitu pula dalam An-Nisa, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan yang berpaling, tidaklah kami utus engkau untuk menjaga mereka, urusan mereka kepada Allah. Allah yang atur, Allah yang tentukan. Juga dalam Ali Imran, Qul ati'ullaha war rasul. Katakan taati Allah oleh kalian, taati Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling, sungguh Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Kalau itu ayat, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Di dalam sunnah pun banyak semakna dengan ayat-ayat itu. Antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan tentang sholat, ma'ruf. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Tiru aku. Tiru bagaimana tata cara sholatku. Dan beliau diutus untuk itu. Ditaati, jadi toladan dalam segala amal ibadah beliau. Begitu pula dalam manasik haji. Beliau sebutkan di Muslim, litakhudhu manasikakum. Agar kalian ambil dariku manasik kalian. Tiru aku bagaimana menjalani manasik. Masing-masing amal perbuatan beliau.
fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Karena aku enggak tahu, mungkin aku tidak bisa haji lagi setelah tahun ini. Maka apapun yang beliau lakukan ditiru. Beliau keluar dari Arafah saat matahari terbenam, maghrib. Beliau menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah itu beliau sholat maghrib, sholat isya di jamak. Tentu isyanya qashar di sana. Kemudian bermalam di situ. Itu yang beliau lakukan. Dan begitu memang manasiknya. Maka ambil dariku seperti yang Rasulullah sebutkan. Gak boleh umatnya kemudian membuat-buat ajaran sendiri. Misalnya, ini sudah maghrib di Arafah. Ya sudah kita sholat di sini. Jalan masih padat, banyak orang ini itu. Sholat aja kita maghrib di sini, sekaligus kita jamak isya. Setelah itu kita keluar menuju Muzdalifah. Bukan itu yang Rasul contohkan. Beliau sholat di Muzdalifah sana. Ambil dariku manasik kalian. Di Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kullun nas yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk jannah kecuali yang menolak. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Mereka tanya, siapa yang menolak wahai Rasul? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia akan masuk jannah. Yang bermaksiat kepadaku dia telah menolak. Hadis Irbad ibn Sariyah ma'ruf di Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Rasul menyampaikan mau'izahnya kepada kami. Mau'izah yang sangat dalam, sangat menyentuh. Karenanya takut, khawatir hati-hati kami. Berlinang air mata kami mendengarnya. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Fausina. Sahabat melihat itu faham. Sepertinya ini mau'izah orang yang hendak meninggalkan kami. Maka beri wasiat kami untuk kami pegangi. Qala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semua bertakwa kepada Allah, wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk patuh taat kepada pemimpin kalian, pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaik 'abd. Walaupun yang memimpinmu itu seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena yang hidup dari kalian akan melihat perselisihan yang banyak terjadi. Mendengar itu seakan dan tentunya mereka bertanya-tanya dalam hati, apa yang harus mereka perbuat saat itu yang terjadi, banyak perselisihan di umat, banyak perpecahan, centang perenang ke sana kemari. Sebelum mereka tanya itu Rasul telah berikan jawabannya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Saat itu terjadi, pegangi oleh kalian. Kembali kalian kepada sunnahku, sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit itu dengan gigi gerahangmu. Tidak akan dilepas, dipertahankan kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tidak cukup itu. Beliau telah tahdzir, telah mengingatkan dari segala perkara yang baru dalam agama.
bukan dari ajaran beliau. Beliau tahdzir sebelum itu ada. Sebelum itu muncul, enggak ada di umat bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang mereka buat baru adalah kebid'ahan. Di riwayat lain, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu neraka tempat kembalinya. Hadis mengajarkan yang pertama, pokok penting dalam Islam, wajibnya mentaati Rasulullah SAW, wajibnya mengikuti dan berpegang teguh kuat-kuat dengan sunnah beliau. Yang kedua, kewaspadaan umat untuk menjauh dari segala kebid'ahan, membenci dan menjauhinya. Dua-duanya pokok besar di dalam Islam. Kalau itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, seorang muslim tentu mengerti kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya. Itu jalan termudah bagimu. Itu jalan tercepat, ringkas, gak ribet untuk kamu sampai kepada tujuanmu. Tujuan setiap muslim, setiap muslimah tentunya ridha Allah, jannah dengan segala kenikmatannya. Dalam tafsir Ibnu Jarir, seseorang datang kepada Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, imam tabi'in, bertanya kepada beliau, "Ya Imam, mas siratal mustaqim?" Apa itu siratal mustaqim? Dan kita selalu memohon, meminta kepada Allah tiap harinya, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh setiap orang. Jalan yang lurus, siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Jawab Abul Aliyah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Siratal mustaqim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau setelahnya, Abu Bakar dan Umar. Pergi yang tanya ini, meninggalkan Abul Aliyah, lalu dia temui Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dan dia sampaikan, aku tadi ketemu Imam Abul Aliyah, aku tanya beliau, siratal mustaqim itu apa? Dan jawaban beliau, Rasulullah dan dua sahabatnya, Abu Bakar, Umar. Ini menurutmu bagaimana wahai Hasan? Jawab Hasan Al-Basri, sadaqa Abul Aliyah wa nasah. Sungguh Abul Aliyah telah jujur kepadamu. Benar apa yang beliau sampaikan kepadamu.
dan sungguh beliau telah bernasihat untukmu. Artinya, kalau kamu benar-benar menginginkan siratal mustaqim, ikuti Rasul SAW, taati beliau. Begitu pula kemudian para sahabat beliau, utamanya Abu Bakar, Umar. Itu jalan yang harus kamu lalui. Dan itu ringkas. Enggak bertele-tele. Mudah. Enggak ada ke kanan ke kiri. Lurus, lempeng. Rasulullah SAW wa sahibahu min ba'dihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Kalau kamu betul-betul ingin selalu di atas siratal mustaqim, kamu tidak keluar darinya, kamu tidak menyimpang ke sana kemari, tetap di atas jalan itu siratal mustaqim, selalulah kamu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu yang tersebutkan dalam banyak nusus, maka seorang hamba wajib berhati-hati agar tidak menyelisihi petunjuk Rasulnya, tidak menyalahi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para a'immah dan para ulama sangat kuat memegang dan mempertahankan apa yang mereka tahu dari sunnah Rasulnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, taraktu fikum ma lan tadhillu in i'tasamtum bihi kitaballah. Aku tinggalkan untuk kalian yang kalau kalian pegangi, sungguh kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, Al-Karim, yang salah satu dan bukan salah satu, yang sekian banyak ayat dalam Quran itu seperti tadi kita sebutkan, banyak memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah SAW, menyebutkan ancaman-ancaman bagi yang menyalahi dan bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selalu beliau sebutkan, yang beliau sampaikan kepada umat, itu pula yang difahami oleh a'immatul Islam rahimahumullah, para imam, para ulama-ulama besar umat ini. Az-Zuhri Ibnu Syihab rahimahullah, beliau guru besarnya Imam Malik. Kata Ibnu Syihab, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisam bis sunnati najah.
para ulama-ulama kami terdahulu, kibar tabi'in, para ulama-ulama tabi'in, mereka semua mewasiatkan kepada kami, mendidik kami. Mereka katakan, berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Keselamatan dunia dan akhiratmu. Makna itu dari Zuhri disampaikan pula dalam lafaz lain oleh muridnya Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah Madinah rahimahullah. Kata Imam Malik, as-sunnah mithlu safinati Nuh. Maka sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh alaihissalam. Man rakibaha naja, yang mau naik dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halak, yang enggak mau naik dia akan hancur. Dia akan binasa, enggak ada yang bisa menyelamatkan dia. Mau berlindung di ujung gunung pun dia akan termakan azab. Enggak ada keselamatan kecuali naik ke bahtera beliau. Seperti itu kedudukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka maksum, terjaga, ismah bagi orang yang benar-benar mempelajari dan mengamalkan, memegang kuat-kuat sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasul juga sebutkan, innallaha yarda lakum thalathah wa yakrah lakum thalathah. Allah ridhoi 3 perkara pada kalian, Allah benci juga 3 perkara. Yarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridhoi kalian untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak musyrik kepadanya. Tidak kalian sekutukan Allah dengan yang lain. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berpecah belah dalam agamanya. Wa yakrah lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dan Allah benci kalian untuk sibuk membicarakan isu yang tidak jelas, katanya dan katanya, enggak ada ilmu, enggak ada hujjah. Kalian hanya sibuk membicarakan ini dan itu, sesuatu yang enggak jelas kebenarannya. Wa kathratas su'al, dan banyak tanya, bukan untuk menambah ilmu, bukan untuk menambah kedekatanmu kepada Allah, hanya untuk perdebatan, hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk cekcok. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Di Musnad Ahmad ada tambahan, wa antunasihu man wallahullah amrakum, dan agar kalian bernasehat, memberikan yang terbaik kepada pemimpin-pemimpin kalian. Hadis ini oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, beliau sebutkan dalam bab
al-haddu 'alal i'tisam wa tamassuk bihablillah fi halil ijtima' wal i'tilaf. Ini motivasi, anjuran, perintah untuk umat ini berpegang teguh, kuat-kuat menjaga tali Allah. Karena itu yang akan menyatukan mereka. Itu yang akan membuat hati mereka lunak satu dengan yang lainnya. Tali Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan itu adalah kitabullah, disebutkan itu jamaah bersama pemerintah yang ada. Wala jamaah illa bi imam. Beliau katakan dan jamaah tentu hanya dengan seorang imam, pemimpin yang ditaati. Ala kulli hal itu contoh salah satu dari para imam-imam besar dalam umat ini yang menjelaskan dan menyampaikan kepada kita pentingnya dan begitu sangat ditekankan ketaatan kepada Rasul, berpegang teguh, erat-erat dipertahankan sunnah-sunnah beliau. Di dalam Quran ketika Allah sebutkan qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang begitu nyata. Kata Ibnu Jarir dalam tafsirnya, cahaya yang dimaksud dalam ayat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian. Dengannya, diutusnya beliau, Allah hapuskan kemusyrikan di muka bumi. Dengannya Allah tegakkan tauhid, iman. Maka beliau cahaya bagi orang yang benar-benar ingin menerangi jalan hidupnya. Benar-benar mau mengambil cahaya itu. Benar-benar dia tidak ingin melepas cahaya itu. Karena dia ingin selamat, dia dalam kegelapan. Kalau dia tinggalkan cahaya itu, dia dalam gelap. Meraba nggak jelas, nggak tahu arah, nggak tahu jalan. Dia akan tersesat semakin jauh. Wal'iyadzubillah. Makanya di ayat berikutnya Allah katakan, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengannya Allah beri hidayah orang yang mengikuti ridha Allah. Allah beri jalan kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idzni. Dengannya pula Allah keluarkan hamba tersebut yang mau ambil cahaya tadi, terbimbing dengan sunnah nabinya. Allah keluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Itu sekian fadilah, sekian keutamaan yang Allah sebutkan tentang Rasulnya dan ketaatan kepada beliau. Cinta, bukti kecintaan seorang hamba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketaatan dia kepada sunnah beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan kepada mereka, kalau benar kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, taati aku.
pasti Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ada ibrah yang para imam, para ulama sebutkan, pelajaran ibrah. Di Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu. Dulunya, awal-awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika khutbah Jumat beliau berdiri di atas bekas potongan pohon korma. Ini dulu ada pohon dipotong sisa mungkin seberapa begitu. Beliau berdiri di situ khutbah. Dia menyampaikan nasihat beliau, mau'idhahnya, ilmunya kepada para sahabatnya. Maka melihat itu salah seorang dari Ansor, atau di riwayat disebutkan salah seorang wanita Ansor radhiyallahu anhum menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ala nasna' laka mimbar ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, menurutmu bagaimana kalau kami buatkan kamu mimbar sehingga engkau bisa khutbah di situ, bukan di atas pohon begitu. Qala in syi'tum, Rasulullah katakan, ya fadhal, terserah antum, kalau antum mau buatkan silahkan. Maka dibuatkan mimbar untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan di situ Rasulullah SAW kemudian berdiri menyampaikan khutbah beliau, mau'idhahnya, ilmunya sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah SAW naik mimbar yang sudah dibuatkan oleh Ansor, terdengar anin. Anin itu suara isak tangis. Kalau anak kecil menangis kan, ya ada, bukan sekedar air matanya, kan ada suara orang nangis gimana sih? Ya mungkin misalnya kalau anak-anak kita kan dan suara itu dari pohon yang ditinggalkan oleh Rasul SAW. Pohon korma ini. Kata Jabir, turun beliau dari mimbarnya. Beliau rangkul itu pohon. Kata Jabir, aninas sabi hatta yusakkan. Betul-betul tangisan itu kuat sekali. Dipeluk erat oleh Rasulullah SAW sampai dia tenang, sampai diem. Ya kalau anak kita misalnya, kalau itu anak kan sudah cup diam. Sampai tangisannya berhenti. Rasulullah SAW lakukan itu, kata Jabir, tabki lima kana tasma' minadz dzikr indaha. Kata Jabir, pohon itu menangis karena terbiasa dulunya dipakai oleh Rasulullah SAW. Karena dia mendengar sunnah yang beliau sampaikan. Ilmu yang Rasulullah SAW sampaikan di atas dia, di atas pohon ini. Terbiasa mau'idhah itu disampaikan di atas dia. Ilmu-ilmu yang Rasul ajarkan, nasihat ini itu. Sekarang sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW karena sudah ada mimbar. Nangis karena sangat rindunya, karena sangat cintanya pohon ini dengan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Pohon bukan makhluk hidup.
tidak bernyawa, dan dia bukan mukallaf, bukan orang yang mendapat perintah untuk mentaati Rasul, untuk tidak tertuju kepadanya larangan-larangan untuk bermaksiat kepada Rasul, berpegang teguh, bukan kepada dia perintah itu. Itu kepada manusia dan jin. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau beliau menyampaikan hadis ini, Hasan Al-Basri menangis rahimahullah. Lalu beliau katakan, ya ma'syarul muslimin, wahai umat Islam, al-khashabah tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pohon begitu rindunya, begitu cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, syauqan ila liqa'ih, kangen sangat ingin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangis ketika ditinggalkan. Terbiasa dia dengar, ya Allah beri segala sesuatu yang Allah kehendaki. Pohon itu mendengar, memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ilmu, mau'izah, sunnah-sunnahnya. Fa'antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Maka kalian sebagai umat Rasul dan kalian mukallaf, kepada kalian syariat itu ditujukan. Perintah-perintah larangan itu kepada kalian. Kalian jauh lebih berhak untuk rindu, untuk kangen dan cinta kepada Rasul SAW. Kalian yang seharusnya lebih dari pohon itu. Senang, seharusnya itu kewajiban bagi kalian. Mendengar apa yang diajarkan oleh Rasul kalian, kalian lebih bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau yang beliau ajarkan. Kalian seharusnya lebih pantas untuk benar-benar menjalani yang kalian tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis demi hadis, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kalian umatnya dan kepada kalian Rasul sallallahu diutus. Untuk kalian Rasulullah SAW diutus. Bagaimana kalian tidak rindu kepada beliau? Bagaimana kalian cuek? Bagaimana kalian melemah dalam mempelajari apa yang beliau sampaikan, mengamalkan apa yang beliau ajarkan? Kalian lebih berhak, kata Hasan Al-Basri. Pohon ini ngisak tangis terdengar darinya. Maka itu ibrah, pelajaran berharga bagi kita semua. Ini muqaddimah